شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kerabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Ramadan akan berakhir. Banyak sekali amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, bersedekah, salat malam, dan berpuasa. Yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Akan tetapi perlu untuk diketahui bahwasanya ada seorang hamba yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hamba tersebut termasuk orang yang celaka, padahal dia sudah mendapati Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah." Celakalah bagi seorang hamba yang mana seorang hamba tersebut mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut berlalu dalam keadaan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulama salaf juga mengatakan, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan, falan yughfar lahu fi ma siwahu." Barang siapa yang tidak diampuni dosanya pada bulan Ramadan, maka dia tidak akan diampuni dosanya pada bulan selain Ramadan. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah namun hanya pada bulan Ramadan saja. Maka beliau mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat buruk, karena mereka tidak mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh adalah mereka yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun penuh. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, istiqamah adalah suatu hal yang sangat penting, dan dia merupakan pertanda diterimanya amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu amal yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun amal tersebut sedikit. Imam Ibn Rajab juga pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
jika dia menerima amal kebaikan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melaksanakan amal kebaikan setelahnya. Sebagaimana ucapan seorang ulama salaf, ganjaran perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Maka apabila seorang hamba dia melaksanakan atau mengerjakan amal kebaikan, kemudian setelah itu dia mengerjakan amal kebaikan lagi, maka itu adalah suatu pertanda dari diterimanya amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jika seorang hamba melakukan amal kebaikan, mengerjakan amal soleh, kemudian setelah itu dia mengerjakan amal keburukan, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah suatu pertanda dari ditolaknya amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu istiqomah melaksanakan amal ibadah setelah Ramadan adalah pertanda diterimanya amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan menilai diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang diterima amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataukah malah sebaliknya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.